Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ranzaki Imami. Pada hari ini saya akan memperkenalkan global culture dan politik identity. Jadi pertama-tama ada global culture. Jadi global culture itu adalah penyebaran nilai-nilai, ide-ide dan praktik budaya yang melintasi batas-batas negara akibat globalisasi. Jadi fenomena ini bisa terjadi karena adanya kemajuan teknologi dan pertukaran ekonomi internasional. Lalu yang kedua ada politik identitas. Jadi politik identitas atau politik identity, jadi yaitu identitas sebuah individu atau identitas sebuah kelompok yang didasarkan pada afiliasi politik. Entah ide itu bisa berupa etnisitas atau agama atau sebuah ideologi. Politik identitas itu digunakan untuk mempengaruhi partisipasi mereka dalam proses politik gitu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Onil. Saya akan menjelaskan elemen utama dari global culture dan politik identity. Yang pertama, dalam global culture atau budaya global, di mana merujuk pada hal-hal seperti penyebaran nilai, norma, dan praktik budaya secara global akibat dari globalisasi. Elemen yang pertama ada globalisasi budaya, di mana penyebaran budaya melalui media, teknologi, dan ekonomi global. Yang kemudian yang berikutnya ada westernisasi, di mana dominasi budaya barat dalam penyebaran aspek kehidupan global itu sangat banyak menyebarnya. Kemudian ada hibridasi budaya, di mana perpaduan antara budaya-budaya lokal dengan budaya-budaya barat. Contohnya ada beberapa mungkin K-pop yang mengkolaborasikan genre musiknya dengan musik-musik barat. Kemudian ada bahasa sebagai alat diplomasi, di mana yang biasanya kita ketahui bahasa Inggris sering digunakan sebagai bahasa yang digunakan dalam berdiplomasi atau kerjasama internasional atau dalam berbisnis di ruang lingkup internasional. Kemudian berikutnya ada konsumsi budaya global, di mana konsumsi masyarakat ini dalam budaya global ini sangat tinggi seperti dalam aspek-aspek Hollywood, Netflix, lalu K-pop dan tren-tren gaya hidup lainnya. Kemudian berikutnya pada politik identity atau identitas politik yang berkaitan dengan bagaimana individu dan kelompok membangun identitas mereka dengan berdasarkan faktor politik, budaya, agama, dan etnis dalam konteks global, di mana ada nasionalisme dan kosmopolitanisme, di mana ketegangan antara identitas nasional dengan identitas global. Kemudian ada identitas etnis dan agama, di mana politik identitas berbasis etnis dan agama dalam dinamika global. Contohnya dalam Islamisme politik, lalu ada Zionis dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada gerakan sosial dan politik, di mana gerakan-gerakan tersebut seperti feminisme, LGBTQ, dan hak asasi manusia. Kemudian ada populisme dan politik identitas, di mana munculnya pemimpin politik yang mengeksploitasi identitas nasional atau agama untuk meraih kekuasaan yang dia ingin capai. Saya Ridwan Akbar Diputo. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif. Jadi kita mulai dari dampak positifnya dulu. Yang pertama itu ada di pertukaran budaya dan pemahaman. Globalisasi memungkinkan pertukaran ide, seni, musik, makanan, dan tradisi antar negara yang memperkaya pemahaman lintas budaya. Lalu meningkatkan toleransi juga dan empati terhadap perbedaan budaya melalui exposure pada keragaman global dan membuka peluang kolaborasi kreatif antar budaya yang menghasilkan inovasi baru. Lalu yang kedua ada demokratisasi informasi, yaitu akses yang lebih luas terhadap pengetahuan dan informasi yang dari berbagai sudut pandang global. Masyarakat juga dapat lebih mudah mempelajari dan memahami isu-isu politik internasional. Media sosial juga memungkinkan pertukaran ide dan dialog lintas batas negara. Lalu yang ketiga ada di penguatan hak asasi manusia, meningkatnya kesadaran global tentang isu-isu HAM dan keadilan sosial, juga tekanan internasional yang lebih besar untuk menegakkan standar HAM universal. Lalu terbentuknya gerakan solidaritas untuk isu-isu keamanan, isu-isu kemanusiaan. Selanjutnya ada dari dampak negatifnya, yaitu yang pertama ada homogenisasi budaya, yang mana homogenisasi budaya ini didominasi budaya barat dapat mengancam keberagaman budaya lokal, lalu hilangnya beberapa tradisi dan praktik budaya asli karena tekanan modernisasi dan standarisasi gaya hidup yang mengurangi keunikan identitas lokal. Lalu ada dari polarisasi politik, yaitu munculnya ketegangan antara nilai-nilai global dan identitas lokal, menguatnya gerakan nasionalisme dan populisme sebagai reaksi terhadap globalisasi, dan juga konflik identitas yang dapat memicu perpecahan sosial dan politik. Yang ketiga ada ketimpangan kekuasaan, dominasi negara-negara maju dalam menentukan agenda global dan juga mengeksploitasi budaya lokal untuk kepentingan komersial global dan marginalisasi suara dan kepentingan kelompok minoritas. Yang keempat ada krisis identitas, kebingungan identitas terutama di kalangan generasi muda, kesulitan dalam menyeimbangkan nilai tradisional dengan tuntutan modernitas.
dan juga konflik internal dalam masyarakat mengenai arah perubahan budaya. Baik, nama saya Safi Rohiria. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan bagian political identity di era global, yang dimana political identity di era global ini merujuk pada bagaimana individu atau kelompok mendefinisikan diri mereka sendiri secara politik dalam konteks perubahan sosial, budaya, ekonomi yang memang dipengaruhi oleh globalisasi. Kemudian political identity di era global ini memang mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama, transnasionalisme, yang dimana identitas politik tidak lagi terbatas pada batas-batas negara, tetapi mencakup solidaritas lintas negara yang didasari oleh isu-isu global seperti HAM, lingkungan, dan keadilan ekonomi. Yang kedua, pengaruh media dan teknologi, yang dimana media dan teknologi ini memfasilitasi pembentukan identitas politik yang dinamis dan memungkinkan sekali individu ini terlibat dalam gerakan politik global tanpa keterbatasan geografis. Yang ketiga, perubahan otoritas negara, yang dimana memang mengacu pada pergeseran kekuasaan dan wewenang dalam sistem pemerintahan suatu negara. Oke, perkenalkan, nama saya Marino Diriut. Di sini saya akan menjelaskan tantangan dari political identity atau identitas politik. Yang mana yang pertama itu ada fragmentasi sosial dan politisasi, yang mana dalam banyak negara identitas politik dapat menyebabkan polarisasi sosial yang tajam. Jadi ketika individu atau kelompok itu terjebak dalam identitas politik yang terlalu kaku, ini dapat menciptakan perpecahan antara kelompok yang berbeda, memperburuk ketegangan sosial dan mempersulit pencapaian konsensus atau dialog konstruktif. Selanjutnya ada globalisasi dan perubahan sosial. Globalisasi yang membawa perubahan signifikan dalam cara berpikir tentang politik, ekonomi, dan budaya. Identitas politik yang dahulu mungkin lebih terbentuk berdasarkan negara atau wilayah, kini dapat dipengaruhi oleh faktor global seperti media sosial, gerakan internasional, atau migrasi. Hal ini bisa mengaburkan batas-batas identitas tradisional. Yang ketiga ada eksklusivitas dan inklusivitas, yang mana dalam konteks identitas politik terdapat ketegangan antara eksklusivitas dan inklusivitas, yang mana menurut beberapa kelompok mungkin merasa terpinggirkan atau tidak diwakili oleh sistem politik yang dapat memperburuk perasaan ketidakpuasan. Sebaliknya, ada upaya untuk menciptakan ruang inklusif bagi identitas politik yang beragam, yang bisa menjadi tantangan dalam praktiknya. Keempat, manipulasi dan politisasi identitas. Seringkali identitas politik digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan, baik itu dalam konteks pemilu, propaganda, atau strategi politik lainnya. Manipulasi ini dapat memperburuk polarisasi dan menciptakan perpecahan yang lebih dalam. Yang kelima ada perubahan nilai dan pemahaman politik, di mana generasi muda seringkali memiliki pandangan yang berbeda mengenai politik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mereka lebih cenderung mengadopsi perspektif yang lebih fleksibel dan terbuka, sementara generasi yang lebih tua mungkin lebih terikat pada ideologi yang lebih tradisional. Hal ini dapat menciptakan ketegangan antar generasi dalam politik. Salah satu studi kasus yang kami gunakan untuk mengenalkan global culture dan politik identity yaitu adalah Asian values dan Western values. Jadi Asian values atau nilai-nilai Asia dan Western values nilai-nilai Barat, yaitu itu nilai-nilai yang dipersembahkan dari wilayah masing-masing. Jadi contohnya seperti wilayah Asia itu lebih mempertahankan tradisi dan lebih kolektif. Jadi mereka mementingkan kelompok dan mengutamakan tradisi itu. Tapi nilai-nilai Asia itu lebih mengabaikan minoritas. Lalu ada nilai-nilai Barat. Nilai-nilai Barat ini mengutamakan individualisme dan dia mengutamakan hak-hak masing-masing manusia. Namun yang diakibatkan adalah ada terjadinya penekanan kepada kebebasan pribadi dan hak asasi manusia. Nah, jadi nilai-nilai ini bertentangan karena adanya politik identity tersebut dan global culture tersebut. Saat mereka saling mengenalkan nilai-nilai tersebut, terjadi ada perbedaan yang sangat kompleks dan yang ingin mempengaruhi satu sama lain, yang tentu sangat susah jika diimplementasikan. Nama saya Nazla, dari kelompok 7, izin melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya pada bagian studi kasus Pan-Africanism dan juga African Union. Untuk African Union sendiri, yaitu organisasi yang sebelumnya memiliki nama Organization of African Unity yang dibangun pada tahun 1963, yang kemudian berubah namanya menjadi African Union pada tahun 2002, yang memiliki tujuan yaitu untuk menghapus segala bekas kolonialisasi dan juga apartheid di Afrika. Namun, seiring berjalannya waktu, African Union itu menghadapi masalah yang lebih kompleks di dunia global. Pan-Africanism sendiri itu memiliki tujuan untuk menyatukan semua keturunan orang Afrika di seluruh dunia sebagai tanggapan bahwa tidak adanya kolonialisme, rasisme, dan juga penindasan yang dialami oleh orang Afrika. Yang dimana gerakan ini muncul itu dipengaruhi oleh beberapa tokoh, yaitu ada Kwame Nkrumah, lalu ada Nnamdi Azikiwe, lalu ada Julius Nyerere, yang dimana berkontribusi untuk membuat persatuan dalam politik di sosial Afrika.